Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali bahwa akhir-akhir ini sudah kita katakan hampir selesai terkait dengan sidang Abi Aulia kasus Subang ya. Teman-teman bisa menebak sebenarnya bagaimana putusan seorang hakim ya, tebak-tebakan saja kira-kira begitu. Nah, apa dasar kita kemudian menebak dengan mudah apakah putusan hakim ini kemudian akan memvonis dengan seberat-beratnya atau tidak? Dasar pertama yaitu melihat daripada perkembangan sidang kasus Subang, yaitu terdakwa Abi Aulia. Apakah pertama kali ada seorang saksi yang melihat terdakwa itu ada di TKP atau tidak, di mana bahwa persepsi atau keterangan yang telah disampaikan oleh Abi Aulia di awal-awal sampai hari ini, bahkan Abi Aulia ini tidak pernah yang namanya mendekati kemudian melewati sekitar TKP, apalagi misalkan deket-deket dengan TKP, apalagi masuk-masuk TKP kan begitu katanya. Artinya pernyataan ini jelas ada di rumah, beliau katakan. Nah, selanjutnya bahwa ini ketika ada satu saja yang melihat bahwa Abi Aulia itu ada di sekitar TKP aja, bukan di dalamnya, sekitar TKP, maka jelas terdakwa ini berbohong. Ada satu saja yang melihat bahwa beliau ini di sekitar TKP, maka jelas Abi berbohong pernyataannya, kan begitu. Nah, keterangan seseorang yang melihat di lingkar TKP alias Abi berbohong ini adalah sebuah alat bukti. Alat bukti itu telah diuji di dalam persidangan. Apakah ada orang yang melihat itu? Misalkan kalau saya melihat daripada keterangan daripada saksi yang telah disidangkan adalah Wegis misalkan ya, kemudian ibunya yang katanya melihat dia itu mengendarai motor biru Beatnya, kemudian kita juga melihat awal-awal itu ternyata ada Beat biru, tetapi ternyata akhirnya kemana Beat biru itu, entah kemana lah ya. Kemudian ternyata seorang yang diduga Abi menurut keterangan daripada Wegis Bintang dan ibunya itu juga membeli gorengan ternyata. Wow, artinya ketika beliau membeli gorengan itu melihat secara kasat mata, melihat secara langsung bahwa melihat seorang terdakwa ini bukan di satu tempat. Ternyata ketika ia memakai Udi yang enggak jaket Udi itu, kemudian mengendarai motor Beat, kemudian membeli gorengan. Artinya beberapa waktu itu walaupun sederetan itu, tetapi kan dilihatnya dengan pasti. Artinya bahwa kesaksian ini yang akan menguatkan pihak kepolisian, kejaksaan maupun hakim ini adalah alat bukti. Kesaksian dia Wegis Bintang dan ibunya itu dua alat bukti, kan kira-kira begitu. Ketika kemudian bahwa yang dinyatakannya di dalam persidangan ini adalah benar menurut hakim, maka jelas akhirnya nanti Abi dinyatakan berbohong. Abi menyatakan di awal kan tidak ada tuh, sehingga kemudian dipatahkan oleh saksi itu. Itu yang pertama. Kedua, kemudian daripada keterangan Ibu Harun yang menyatakan bahwa CCTV-nya itu menangkap seorang daripada terdakwa Abi Aulia. Apakah ini benar? Nanti memang hakim yang akan menilai apakah ini benar atau tidak. Sebab satu sisi ada yang mengatakan bahwa itu bukan Abi, satu sisi ada yang mengatakan bahwa itu Abi. Tetapi kalau melihat daripada persidangan bahwa seorang ahli forensik yang menyatakan bahwa ada kemiripan 39%. Ketika mengatakan 39% itu ada kemiripan, apabila tidak ada kemiripan maka 0%, kira-kira begitu. Bukan persentasenya kenapa enggak 90%, kira-kira bukan begitu. Karena kembali lagi pada kualitas dan jangkauan yang sangat jauh daripada CCTV atas objeknya, kira-kira begitu. Nah,
Berdasarkan itu kemudian ada 9%, berarti kan ada sebuah kemiripan, guys. Ada sebuah identifikasi, ya enggak? Secara identik bahwa yang terekam CCTV adalah terdakwa. Itu menurut ahli forensik. Ini juga keterangan ahli adalah bagian daripada alat bukti. Maka dua alat bukti yang sudah disampaikan di dalam persidangan. Lalu apalagi dasar-dasar yang menyatakan bahwa Abi itu ada di lingkar TKP atau bahkan di dalam TKP itu. Misalkan ada juga ditambah keterangan Danu yang menyatakan melihat secara langsung bekerja bersama pada malam hari kejadian dan merangka mengeksekusi. Danu seorang justice kolaborator yang bekerja sama, pelaku yang bekerja sama dalam ranah membongkar habis siapa pelaku yang sebenarnya di malam kejadian itu, termasuk daripada terdakwa Abi Aulia sendiri. Danu juga dijadikan sebagai alat bukti. 3 tuh, tiga. Kemudian ada beberapa keterangan yang menyatakan bahwa bibi-bibinya Amel menyatakan ketika pertama kali Yosef mendatangi rumahnya itu di dalam persidangan ini, ya, Yosef mendatangi rumahnya pertama kali, katanya yang mengeksekusi itu tuh Mimin dan anak-anaknya itu keceplosan seperti itu. Nah, ini telah disaksikan oleh beberapa uak-uaknya. Kira-kira begitu. Uak-uak ini menyatakan kembali di dalam persidangan. Artinya keterangan ini merupakan keterangan saksi. Keterangan saksi adalah alat bukti. Wow, jadi 4 dong. Kira-kira begitu. Apakah dengan 4 alat bukti ini kemudian seorang terdakwa dengan kuasa hukumnya dapat mengikis, dapat meyakinkan hakim bahwa kesaksian mereka atau 4 alat bukti itu adalah palsu atau bohong? Nah, nanti kita lihat tuh, sebentar lagi ada putusan, sebentar lagi minimal ada tuntutan, kemudian putusan. Kita akan tahu jawabannya segera, tetapi minimalnya setidaknya kita menebak. Apabila kemudian tersangka yang didasari dengan alat bukti itu sudah terjadi oleh Polda Jabar, kemudian ada mosi tidak percaya, mosi bantahan dan sebagainya, akhirnya mereka melakukan upaya hukum pra-peradilan. Pra-peradilan sudah dilaluinya, digapainya selama 2 kali dan ditolaknya. Lalu kemudian ditangkap, disidangkan dengan banyaknya alat bukti atau keterangan saksi, ahli dan sebagainya itu dinyatakan di dalam persidangan. Minimalnya itu 4 alat buktinya. Maka kalau berbicara tebak-tebakan, ini sulit sekali. Sulit sekali akan terhindar dari sebuah hukuman. Hakim akan meyakinkan dirinya bahwa terdakwa adalah bagian daripada pelaku berdasarkan keyakinan atas bedah materi, yaitu alat bukti yang ada di dalam persidangan itu. Nah, ini tebak-tebakan lah ya, walaupun tebak-tebakan bisa salah bisa benar, tetapi ketebak-tebakan ini menurut saya berdasar dasarnya adalah pengadilan. Jadi insya Allah kita akan bersama selalu kawal kasus Subang hingga akhir agar tidak satupun ada yang bisa lepas. Kita kawal, kita tunaikan janji kita bersama. Terima kasih.